Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan dan mengkampanyekan tentang pemanasan global. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Hai, perkenalkan nama saya Firial Fadilah. Hai, perkenalkan nama saya Andi Zahra Cahya Aulia. Hai, perkenalkan nama saya Alia Salsabila. Dan saya Nafira Syifa Husnuzan. Pemanasan global adalah kondisi peningkatan suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Nah, pemanasan global juga bisa diartikan sebagai naiknya suhu bumi secara menyeluruh, ditandai dengan es di kutub yang mencair dan temperatur di berbagai tempat di seluruh dunia yang cenderung naik. Saat terjadi pemanasan global tersebut, suhu di bumi terasa makin panas. Tak hanya itu, keadaan cuaca di bumi juga menjadi ekstrim dan tidak menentu. Penyebab pemanasan global. Penyebab pemanasan global yang pertama yaitu emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil juga menjadi penyebab pencemaran tanah, misalnya akibat tumpahan minyak di sekitar sumur pengeboran. Dengan dimulainya revolusi industri tahun 1700-an, manusia mulai mencemari udara secara tidak terkendali dengan menggunakan bahan bakar fosil, batu bara, minyak, gas untuk menjalankan mobil, truk, atau pabrik-pabrik. Walaupun begitu, bukan berarti efek rumah kaca selalu berdampak negatif ke bumi, karena tanpa efek rumah kaca, suhu bumi kita tercinta ini menjadi terlalu dingin. Sebaliknya, jika berlebihan, maka bumi akan menjadi panas. Maka dari itu, segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik. Penyebab yang kedua adalah adanya penggunaan CFC yang berlebihan. Seperti diketahui, CFC merupakan bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin dan kulkas. 3. Adanya penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyadap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah semakin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. Yang keempat yaitu adanya polusi metana karena peternakan, pertanian, dan perkebunan. Selain karbon dioksida, yang berperan paling besar dalam menyebabkan global warming adalah metana. Adanya gas metana ini berasal dari bakteri yang kekurangan oksigen untuk memecah bahan-bahan organik. Selain itu juga karena adanya pemupukan yang berlebihan. Dampak pemanasan global yang pertama yaitu gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya dan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada dalam 60 tahun terakhir. Seperti gelombang panas yang terjadi di India baru-baru ini yang diberitakan oleh The Guardian. Dampak pemanasan global berikutnya adalah terjadinya kebakaran hutan. Walaupun kebakaran hutan adalah kejadian alami, namun dengan bertambahnya jumlah karbon dioksida di udara dan musim panas yang lebih panas menyebabkan kebakaran hutan lebih mudah dan sering terjadi. Kebakaran hutan yang lebih sering terus muncul dalam jumlah besar setiap tahun terjadi di Indonesia, Australia, dan Amerika. Laju pembakarannya lebih lama daripada yang terakhir, dan dengan pelepasan karbon dioksida ke udara, bukan hanya kehidupan orang-orang yang dalam bahaya, tetapi satwa liar sangat menderita. Setiap kali api membakar, semakin sedikit oksigen yang ada untuk melawan jumlah karbon dioksida yang berbahaya yang dilepaskan ke atmosfer. Dampak yang kedua adalah mencairnya lapisan es di kutub utara dan selatan. Meningkatnya suhu menyebabkan lapisan es di kutub meleleh. Para ilmuwan di Inggris menyatakan bahwa sebanyak 28 triliun ton lapisan es di bumi telah hilang dalam 30 tahun terakhir.
Jika ini terus terjadi, maka permukaan air laut akan naik secara global. Masyarakat yang hidup di pesisir terancam oleh banjir rob, sedangkan pulau-pulau kecil bisa tenggelam. 3. Rusaknya terumbu karang. Global warming akan membuat suhu air laut meningkat. Ini membuat terumbu karang mengalami pemutihan dan lama-lama menjadi rusak. Rusaknya terumbu karang akan membuat ekosistem laut menjadi tidak seimbang. Cara mengatasi terjadinya pemanasan global yang pertama yaitu mengurangi penggunaan energi fosil. Penggunaan energi berbahan bakar fosil seperti minyak bumi, bahan bakar, merupakan salah satu penyebab terjadinya global warming. Dengan mengurangi penggunaannya, kita berkontribusi untuk mencegah semakin meningkatnya suhu bumi dan perubahan iklim. Yang kedua, dengan melakukan reboisasi. Reboisasi merupakan satu di antara cara efektif mengatasi karbon dioksida yang berlebihan. Menurut Thomas Crowther atau ahli ekologi, menanam pohon adalah solusi termudah dan cara efektif mengatasi pemanasan global. Hal itu dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara. Yang ketiga adalah menghemat penggunaan energi. Satu di antara cara mengatasi pemanasan global yaitu mematikan lampu yang sudah tidak digunakan lagi. Listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik dan pembangkit listrik dihasilkan dari bahan bakar yang berasal dari minyak bumi, gas alam, atau batu bara. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. 4. Meminimalisasi penggunaan plastik. Dalam artikel di jurnal PLOS ONE via Salamadin, para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Ayo semua kita bersama cegah pemanasan global dengan melakukan reboisasi. Dengan melakukan reboisasi merupakan langkah nyata kita untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer. Mari bersama cegah pemanasan global mulai dari hal-hal sederhana, yaitu menghemat penggunaan energi seperti mematikan komputer setelah digunakan, mencabut charger HP, mematikan kipas angin, mematikan lampu di siang hari, dan mematikan lampu WC setelah digunakan. Dengan menghemat penggunaan energi, terutama listrik, kita berkontribusi pada pengurangan polusi yang berasal dari pembakaran zat-zat tersebut. Ayo kurangi penggunaan sampah plastik dengan cara menggunakan bahan yang ramah lingkungan dan mengolah sampah plastik dengan cara 3R yaitu reduce, reuse, dan recycle. Reduce yaitu mengurangi sampah plastik yang berpotensi menjadi limbah lingkungan dan mengurangi pembelian barang-barang yang tidak diperlukan. Reuse yaitu memilih barang yang dapat digunakan kembali dan menghindari penggunaan barang yang hanya sekali pakai. Recycle yaitu mendaur ulang barang yang sudah tidak dapat dipakai agar digunakan kembali. Dan juga, mari mengurangi penggunaan transportasi pribadi dengan cara menggunakan transportasi umum apabila ingin bepergian keluar. Contohnya seperti bus umum dan angkot.